Lacang, Naila, Rian, Sukma, ya. Jadi ada satu yang tidak hadir ya tanpa keterangan. Terus sebelumnya kita lanjut, kita ini dulu pemanasan dulu menyanyikan lagu di basic profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum masuk ke materi, Ibu menanyakan dulu sampai dari itu pembelajaran minggu lalu ada yang masih ingat tentang apa? Tentang apa yang ke minggu lalu dipelajari? Tentang Asta Aishwarya. Ya, ada yang masih ingat apa itu Asta Aishwarya? Ya, Ego silakan. Asta Aishwarya adalah 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Iya, itu. Asta Aishwarya adalah 8 sifat kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi atau Tuhan. Ya, tepuk tangan. Materi tentang Asta Aishwarya. Nah, untuk itu kita lanjut ke materi selanjutnya tentang catur urusa arta. Untuk ini, Ibu akan merefleksi terlebih dahulu itu tentang apakah tujuan hidup ini, apakah tujuan kita hidup di dunia ini. Ada yang tahu? Iya, silakan. Menjadi orang sukses. Ya, itu cita-citanya menjadi orang sukses. Atau pekerjaannya sebagai apa? Bisa menjadi apa? Pengusaha. Ya, tepuk tangan. Ya, ada yang menjadi pengusaha, menjadi orang sukses. Bagus. Terus selanjutnya, iya silakan. Itu mencari kebahagiaan. Contohnya membahagiakan orang tua, lagi belajar dan mendapatkan nilai bagus. Ya, itu bagus ya untuk mendapatkan ilmu. Setelah itu mendapatkan pekerjaan. Nah, itu adalah contoh, salah satunya juga contoh untuk membahagiakan orang tua. Ya, tujuan hidup adalah untuk mencapai moksa. Nah, dengan sama seperti dengan materi kita, yaitu catur urusa arta, yaitu tujuan mencapai tujuan hidup, untuk mencapai tujuan hidup. Ya, itu semua tadi jawabannya benar. Tepuk tangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran, ya setelah Ibu memberikan penjelasan, maka anak-anakku bisa dapat menjelaskan konsep catur urusa arta. Ya, terus anak-anakku simaklah video pembelajaran ini ya. Perhatikan di atas ya. Nah, berikut bagian-bagian dari catur urusa arta. Yang pertama ada garma, dan yang kedua ada arta, dan yang ketiga ada kama, dan yang keempat ada moksa. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pembagian dari catur urusa arta. Yang pertama dari dharma. Kata dharma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu da, berarti mengatur, memelihara, memangku. Jadi, kata dharma memiliki arti ajaran yang menekunkan, mengatur, atau memelihara umat manusia.
agar dapat mencapai kedamaian rohani. Ya, itulah tadi penjelasan tentang pengertian catur tulis arta dan bagian-bagian dari catur tulis arta. Nah, coba lihat gambar ini, gambar apa Nana? Ajaran Dharma itu adalah gambar menolong orang tua yang terus yang ini adalah contoh ajaran harta. Ini dengan mencari harta ya, atau uang ya. Nah, setelah itu, nah, ada yang tahu ini gambar apa? Lamban swastika. Nah, ini adalah lamban swastika. Ya, itulah tadi hasil materi yang Ibu sampaikan. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ya. Berapa lamban swastika itu dengan satu nusantara? Dan apa artinya kesimpulannya? Ya, tadi pertanyaannya ini, kenapa lamban swastika identik dengan ajaran catur tulis arta? Nah, karena ini kalian lihat, ini ada 4 tangannya, ya. Ini tangan yang pertama ini adalah dharma, terus ini adalah arta, nah kama dan moksa. Nah, untuk mencapai keseimbangan ini, menyeimbangkan, maka kita menyeimbangkan arta dan kama, maka kita harus melalui dharma, ya. Kalau kita menjalankan dharma, maka kita akan hidup harmonis. Terus kalau arta dengan jalan dharma, itu akan hidup kita menjadi tentram. Kama dengan ajaran dharma, maka hidup kita akan bahagia. Dan ada yang masih mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Jadi kalau sudah, maka Ibu akan bentuk diskusi, bentuk satu kelompok ya, untuk membuat suatu produk. Nah, baik anak-anak, silahkan bentuk kelompok masing-masing. Silahkan dicermati ya, dilihat masing-masing itu. Nah, Ibu instruksikan. Nah, ini akan membuat suatu produk yang berkaitan dengan catur tulis arta. Ini yang pertama, itu saya kasih kelompok dharma. Terus ini adalah kelompok arta. Terus yang ketiga kama. Terus yang terakhir adalah moksa. Nah, masing-masing membuat suatu konsep tentang apa itu dharma, arta, kama, dan moksa. Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, ada mau ditanyakan sebelum kalian melakukan suatu produk dan suatu proyek. Nah, kalian bisa mencari waktu untuk mendiskusikan kapan kalian membuat proyeknya, karena hari minggu depan, yaitu hari Senin, kalian sudah mulai untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Ya, oke. Baik, anak-anak, ya, minggu lalu kalian ditugaskan untuk membuat suatu produk. Nah, bagaimana? Sudah jadi? Sudah. Sudah siap mempresentasikan? Sudah. Ya, baiklah, Ibu akan memberikan waktu untuk mendiskusikan kembali tentang hasil karyanya, ya. Lihat kembali bagaimana hasil produknya, apakah sudah siap untuk dipresentasikan. Ada masalah? Ya, sudah. Sudah ada masalah? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil karyanya. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu arta. Dan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anca. Saya Denis. Saya Juli. Nama saya Kelendari.
hasil dari karya kami. Baik, saya akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu contoh ajaran Arta dengan jalan Dharma, yaitu dengan menjual sayuran yang segar dan tidak mengurangi timbangan, maka itu akan berdasarkan sehat Dharma. Yang kedua, menjual ikan segar. Hasil karya kami yaitu Musa. Perkenalkan, nama saya Rus dan samping saya. Saya Anita, saya Naila, saya Siti, saya Manja. Baiklah, saya akan silakan teman saya Manja untuk mempresentasikan hasil karya kami. Baik, kami akan membacakan Musa, pembahasan spiritual, berdoa setiap hari, seperti gambar, meditasi atau raja pembahasan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Dan nama saya Raja. Nama saya Ego, nama saya Julia, dan nama saya Ima. Saya akan memberikan Ima untuk membaca hasil karya kami. Baiklah, saya akan menunjukkan hasil karya kami. Inilah contoh Dharma yaitu satu, membuatkan pekerjaannya, dua, memberikan uang kepada orang dan memberikan. Jadi untuk itu kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 masing-masing perwakilan maju ke depan. Ya, masing-masing perwakilan maju ke depan mengambil karyanya. Ya, ayo maju ke depan tuh menampilkan karyanya. Ayo maju. Ini dari situ mana kamu ya, inilah hasil karya teman kalian. Nah, ya, semuanya kelompoknya bagus, cara mempresentasikannya bagus, terus penampilan juga sudah bagus. Nah, terima kasih dari semua kelompok ya, silakan duduk. Nah, itulah hasil dari presentasi pada hari ini, yaitu tentang catur pursa Arta. Jadi untuk itu, sebelum Ibu tutup, maka kita menyimpulkan sama-sama. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yaitu catur pursa Arta pada hari ini. Yang pada nanti kesimpulan dari materi hari ini yaitu tentang catur pursa Arta, yaitu 4 tujuan hati, 5 tujuan hati dan contohnya yaitu Dharma adalah kebenaran, Arta adalah kekayaan, Rama adalah keyakinan, dan Moksa adalah akhir tujuan hidup agama Hindu. Moksa itulah hasil yang akan didapatkan dari materi hari ini. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Tadi temannya menyampaikan tentang kesimpulan dari materi. Nah, Ibu akan menambahkan dan memperjelas ya tentang kesimpulan dalam materi ini, yaitu tentang pengertian dari catur pursa Arta, yaitu 4 tujuan hidup manusia. Dan bagian-bagian tadi ada sedikit kesalahan, yaitu kama itu adalah menurutnya tadi keyakinan, ini tadi salah ini ya, ucap. Itu adalah kama itu merupakan keinginan. Ya, Dharma adalah kebenaran, yaitu atau kebaikan. Terus Arta adalah kekayaan, kama itu adalah keinginan, dan moksa adalah kebebasan atau tujuan hidup manusia. Nah, selain itu, dalam memahami pengertian dan bagian-bagiannya, kita juga harus menerapkan contoh-contoh dari ajaran catur pursa Arta dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus juga menerapkan contoh-contohnya, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Ya, seperti itu.
Nah, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu materi pada minggu yang akan datang. Materi itu masih berkenan dalam tentang catur burusa arta, tapi kita melanjutkan tentang penerapan ajaran catur burusa arta. Nah, itu akan kalian nantinya buka buku di rumah ya, halaman 65 itu tentang penerapan ajaran catur burusa arta. Ya, Ibu akan memberikan evaluasi terlebih dahulu, evaluasi dulu ya sebelum pembelajaran berakhir. Ini sepas semua. Ini dikerjakan ya, ini tugas. Ya silakan kumpul produknya. Silakan dikumpul, perwakilan mengumpul. Tentang catur burusa arta, bagaimana? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Mendapatkan kesusahan pada saat membuat produk? Tidak. Ada yang mendapatkan? Ya, silakan tadi apa? Tempel. Oh iya, itu ya. Terus apa lagi? Ya, bisa bekerja kelompok dengan temannya. Terus itu ya tadi ya tidak apa-apa. Itu yang penting kalian kerjakan dengan berkelompok. Ya, tidak sendiri-sendiri karena ini adalah tugas kelompok. Yang sudah mendapatkan nilai yang bagus supaya lebih ditingkatkan. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, maka ada yang masih tanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya cukup sampai hari ini pertemuan kita. Ibu tutup dengan para Masanti. Oh.